Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga anak hebat dan keluarga di rumah senantiasa sehat afiat. Melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Bapak Guru akan membacakan kisah Nabi Daud alaihi salam. Anak hebat kelas 5, mohon disimak dengan baik penjelasan Bapak Guru. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa syobihi wa salim. Rasul merupakan manusia pilihan Allah Ta'ala, yang menerima wahyu, bukan hanya untuk dirinya melainkan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul Allah Ta'ala mengajarkan sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari untuk umatnya. Perilaku terpuji Rasul harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Profil Rasul harus kita jadikan idola dalam kehidupan kita. Tahukah kalian anak hebat tentang Rasul sang teladan kita? Nah, tentunya kalian harus tahu. Dengan semakin mengenali Rasul, kalian akan semakin tahu cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelajaran ini kita akan mengetahui kisah keteladanan Rasul Allah Ta'ala, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam merupakan putra Yisya. Beliau tinggal di kota Baitlehen. Beliau adalah ayah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah nabi sekaligus raja bagi Bani Israel. Allah Ta'ala mengutus Nabi Daud alaihi salam untuk Bani Israel yang menerima kitab Zabur. Sejak kecil Nabi Daud sudah memiliki jiwa pemberani. Beliau juga berkeinginan untuk ikut berperang melawan seorang raja yang tidak adil dan sewenang-menang terhadap rakyatnya. Namun Raja Talut tidak mengizinkan Nabi Daud ikut berperang karena umur beliau yang masih muda. Nabi Daud terus meminta izin untuk ikut berperang melawan raja yang zalim itu, yang bernama Raja Jalut. Atas keberanian Nabi Daud ini, akhirnya membuat Raja Talut mengizinkan untuk bergabung membela bangsanya. Pada mulanya Bani Israel dipimpin oleh Raja Talut yang adil sehingga keadaan aman dan tenteram, namun sejak kepemimpinan Raja Jalut kaum Bani Israel tidak tenteram karena kepemimpinannya tidak adil dan sewenang-menang sehingga banyak rakyat yang menderita. Raja Talut beserta pasukannya berkeinginan mengembalikan Bani Israel menjadi negeri yang aman dan tenteram. Keinginan ini telah diketahui oleh Raja Jalut, sehingga peperangan antara Raja Talut dengan Raja Jalut pun terjadi. Nabi Daud ikut berperang dengan gagah berani demi membela rakyatnya serta Raja Talut yang adil dan bijaksana. Keberaniannya membuat pasukan Raja Jalut terdesak mundur. Dengan bersenjata katapel Nabi Daud ini mampu memporak-porandakan pasukan Raja Jalut. Pasukan Raja Jalut makin terdesak mundur, Raja Jalut pun mengetahui akan terjadi kekalahan. Akhirnya Raja Jalut menantang 1 lawan 1. Namun, pasukan Raja Jalut tak satu pun yang berani, mereka sangat takut dengan keperkasaan dan keberanian Nabi Daud. Akhirnya Jalut pun maju menantang Nabi Daud. Dengan geram Jalut ingin segera mengalahkan Nabi Daud. Jalut pun menyerang Nabi Daud dengan cepat. Namun, kegesitan Nabi Daud membuat serangannya tidak mengenai sasaran. Nabi Daud segera membalas serangan dengan melepaskan katapel yang telah siap di tangannya. Serangan katapel ini tepat mengenai sasaran di kening Raja Jalut sehingga tersungkur dan tak lama kemudian ia mati. Setelah terjadi peperangan tersebut kehadiran Nabi Daud sangat diperhitungkan di kalangan Bani Israel. Tak lama kemudian Raja Talut menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Daud. Bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala juga mengutus Nabi Daud untuk menjadi seorang Rasul. Allah Ta'ala memberikannya kitab suci Zabur untuk disampaikan kepada Bani Israel. Selama kepemimpinan Nabi Daud, beliau selalu bersikap adil terutama dalam mengambil keputusan dan selalu bijaksana dalam menghadapi permasalahan kaumnya. Nabi Daud menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya, pemimpin yang diteladani rakyatnya serta menjadi idola bagi kaumnya. Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud. Mukjizat ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran Rasul dan sekaligus melemahkan musuh-musuh Allah Ta'ala. Salah satu mukjizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi dan mengubah bentuk besi tanpa memerlukan peralatan apapun. Nah, asyik kan, membaca kisah para Rasul Allah. Semoga dapat menginspirasi untuk hidup kalian. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.
Pertama, berani tampil dalam belajar. Pelajar harus berani tampil dalam belajar, contohnya berani bertanya kepada bapak dan ibu guru, berani berkata jujur dan berani tampil di depan kelas. Kedua, bersikap adil. Pelajar harus memiliki perilaku adil terhadap siapapun yang berada dalam kehidupan. Adil bukan berarti sama. Adil adalah memberikan hak sesuai dengan haknya, dan memberikan kewajiban sesuai dengan kewajibannya. Nah, jika ada teman kalian menjumpai teman yang berbeda pendapat, kalian harus menampilkan sikap yang adil terhadap teman. Ketiga, bijaksana. Bijaksana artinya berperilaku dan berpikir dengan akal sehat dan dengan penuh pertimbangan. Anak yang bijaksana akan mengetahui pekerjaan yang lebih utama dan tidak utama. Anak yang bijaksana akan selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar karena tugas paling utama adalah belajar. Keempat, berbicara yang santun. Ingatlah oleh kalian, bahwa lisan ini tak bertulang, jadi harus kita jaga dari ucapan yang tidak berguna. Pepatah menyebutkan, keselamatan manusia tergantung pada lisan. Kelima, menjaga kesehatan. Seorang pelajar harus memiliki jiwa dan raga yang sehat. Jika sehat, kalian akan menjadi kuat. Karena itu, kalian harus menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Tugas untuk anak hebat, jawablah pertanyaan ini. 1. Tuliskan tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Daud alaihi salam. 2. Tuliskan perilaku mulia Nabi Daud alaihi salam yang akan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tuliskan contoh-contoh keberanian kalian di sekolah. 4. Temukan tokoh pahlawan nasional yang menunjukkan keberanian membela negara. Terima kasih untuk yang sudah mengerjakan tugas sebelumnya. Seperti biasanya tugas bisa kalian kirim ke WhatsApp pribadi Bapak Guru. Marilah, bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.